Ini adalah pelabuhan Singapura tahun 1954. Para pelancong pertama kali melihat Singapura dari arah laut karena pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar ketujuh di dunia. Hampir semua barang yang masuk ke Singapura maupun yang keluar diangkut melalui laut. Karena itu, sebagian besar pelancong tiba dengan kapal penumpang besar atau kapal kargo penumpang seperti yang sedang bersandar di dermaga ini. Para penumpang mulai turun untuk mengunjungi kota, mengenakan pakaian tropis karena Singapura terletak hampir tepat di garis khatulistiwa. Namun, kehidupan sibuk di tepi laut Singapura paling jelas terlihat di luar kawasan dermaga, di sepanjang tepian sungai Singapura yang membelah kota menjadi dua bagian. Gedung-gedung perkantoran besar milik para pedagang Eropa dan Asia menjulang di atas perahu-perahu tradisional yang sedang membongkar muatan untuk disimpan di gudang-gudang sepanjang tepian sungai. Pemandangan ini menggambarkan salah satu sisi kehidupan Singapura. Tidak jauh dari sana terdapat sisi lain kota ini, taman-taman yang indah, pertokoan modern, dan gedung-gedung tinggi di Raffles Place yang dinamai menurut nama Sir Stamford Raffles. Pada tahun 1819, Raffles menemukan Pulau Singapura yang saat itu masih berupa daerah rawa. Lantas, perusahaan Hindia Timur Inggris mendirikan pelabuhan bebas guna memperluas perdagangannya. Pulau Singapura terletak di ujung semenanjung Malaya, pada posisi yang menguasai jalur-jalur pelayaran antara kepulauan Hindia Timur. Selain penting bagi pelayaran regional, Singapura juga merupakan titik strategis pada rute melalui terusan Suez yang menghubungkan Eropa dengan Tiongkok dan Jepang. Jalur-jalur lain menghubungkannya dengan Afrika, Australia, Filipina, dan kawasan Pasifik. Lokasi yang dipilih Raffles memiliki banyak keunggulan. Muara sungai yang lebar untuk perahu-perahu tradisional, deretan bukit rendah yang memberi perlindungan dari angin, serta tanah yang kokoh di tepi pelabuhan alami yang sangat baik bagi kapal-kapal besar. Pelabuhan ini hampir sepenuhnya terlindung oleh daratan dan memiliki garis pantai yang dalam untuk tempat bersandar kapal. Dari awal yang sederhana itu, pelabuhan dan kota Singapura berkembang pesat. Sejarahnya sebagai koloni Inggris membuktikan tepatnya pilihan Raffles. Singapura telah menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di timur. Sebagai pelabuhan bebas, kapal-kapal dapat merapat di dermaga atau berlabuh di pelabuhan tanpa dikenakan biaya khusus. Disinilah hasil-hasil bumi dari timur dan barat bertemu dan diperdagangkan. Karet dan timah dari Malaya, teh, kayu, kopra, dan rempah-rempah dari Sumatera dan Jawa, sutra dan beras dari Tiongkok, serta kapas dan rami dari India dipertukarkan dengan mobil, barang-barang manufaktur, dan tekstil dari Amerika, Imperium Britania, serta Eropa. Sebagian besar kapal berlabuh di perairan pelabuhan, sementara kapal-kapal kecil mengangkut muatan ke dan dari kapal-kapal tersebut. Namun, dermaga Singapura luas dan lengkap, mampu menampung kapal dengan syarat air yang sangat dalam. Kegiatan pemindahan muatan antar kapal menjadi dasar perdagangan Singapura. Pelabuhan ini memiliki peralatan dan tenaga terampil untuk menangani berbagai jenis kargo. Gudang-gudang besar tersedia dengan biaya murah untuk menyimpan barang yang dibongkar dari satu kapal sambil menunggu kapal lain. Disinilah komoditas Asia Tenggara dikumpulkan untuk dikirim ke barat. Dan disinilah pula barang-barang manufaktur dari Eropa dan Amerika datang dalam jumlah besar untuk didistribusikan ke berbagai wilayah. Tersedia 5 dok kering bagi kapal yang memerlukan perbaikan. Pelabuhan ini menyediakan pekerjaan bagi ribuan orang. Di dok-dok kering dan galangan kapal besar,
banyak pekerja memperoleh kesempatan mempelajari keterampilan teknis. Di Pulau Brani, dekat pelabuhan, terdapat industri penting lainnya. Biji timah didatangkan dari tambang-tambang di daratan Malaya untuk dilebur di salah satu kilang timah terbesar di dunia. Timah cair yang telah dimurnikan kemudian dicetak menjadi batangan dan ditumpuk untuk dimuat langsung ke kapal yang akan mengirimkannya ke seluruh dunia. Ada pula industri lokal yang memanfaatkan bahan baku setempat. Gadis-gadis Tionghoa ini membuat sepatu dengan sol karet, salah satu hasil alam utama Malaya. Perlu dicatat bahwa warga keturunan Tionghoa membentuk sekitar 3/4 penduduk Singapura. Pipa saluran ini juga berkaitan dengan industri karet, tepatnya lateks mentah. Sejumlah besar lateks diekspor ke luar negeri menggunakan kapal tanker. Lateks diperoleh dari pohon karet dengan membuat sayatan kecil pada kulit batangnya sehingga getah menetes ke dalam cawan-cawan kecil. Karena setiap pohon hanya menghasilkan sedikit getah, perkebunan karet membutuhkan jumlah pohon yang sangat banyak. Sebagian besar perkebunan berada di daratan Malaya, meskipun di Pulau Singapura sendiri masih terdapat beberapa perkebunan. Di pulau ini juga tumbuh pohon kelapa yang anggun dengan daun-daun menyerupai bulu. Buahnya menghasilkan kopra dan serat kelapa. Di tempat lain, hamparan kebun nanas yang luas juga dapat ditemukan. Pada masa-masa awal, koloni ini dianggap tidak sehat karena malaria yang berkembang di rawa-rawa pesisir. Namun kemudian dibangun sistem drainase dan pintu air untuk mengalirkan air ke laut sekaligus mencegah masuknya air pasang. Bahkan hingga saat film ini dibuat, saluran-saluran baru masih terus digali untuk mereklamasi lahan rawa. Pengendalian malaria juga dilakukan secara ketat dengan mencegah nyamuk berkembang biak di genangan air. Walaupun hutan bakau masih dapat ditemukan, nyamuk pembawa penyakit yang dahulu berkembang di sana telah berhasil diberantas. Iklim Singapura memang panas dan lembab. Curah hujan tropis yang tinggi terjadi sepanjang tahun. Kombinasi suhu tinggi dan hujan melimpah menciptakan udara yang lembab dan panas. Curah hujan yang besar menjamin pasokan air yang melimpah. Sebagian berasal dari daratan Malaya dan sebagian lagi dari waduk-waduk di pulau ini sendiri. Waduk-waduk utama terletak di perbukitan di sebelah barat laut kota. Bahkan salah satunya berada di dalam wilayah kota. Di sebelah utara dan selatan Sungai Singapura terbentang kawasan permukiman yang padat penduduk. Pusat bisnis utama, kantor-kantor pemerintahan, dan bangunan publik lainnya berada dekat tepi muara sungai. Tak jauh dari sana, dermaga dan gudang menghadap ke pelabuhan dalam. Di seberang Sungai Kalang terdapat kawasan tempat tinggal warga Asia yang kaya. Sementara itu, di distrik Tanglin berdiri gedung pemerintahan dan rumah-rumah para pejabat Eropa serta pengusaha asing. Di kawasan perumahan ini, rumah-rumah pada umumnya sederhana, dengan ruangan yang luas dan sirkulasi udara yang baik. Namun, para saudagar kaya sering memiliki rumah-rumah kolonial megah yang menyerupai istana kecil, terkadang dihiasi dekorasi timur yang sangat mencolok. Meski demikian, sebagian besar dari 1 juta penduduk Singapura hidup dan bekerja di kawasan padat di kedua sisi Sungai Singapura. Orang Tionghoa, Melayu, dan India membentuk mayoritas penduduk, sedangkan jumlah orang Eropa hanya sekitar 10.000 jiwa. Deretan toko dipenuhi papan nama berbahasa Tionghoa. Mobil-mobil hitam mengilap berbagi jalan dengan becak roda 3 yang saat itu telah menggantikan rickshaw sebagai sarana transportasi murah. Jalan-jalan kota penuh kejutan, ada yang dihiasi jemuran pakaian yang berkibar seperti bendera. Ada pula yang tampak indah berkat kuil-kuil dan masjid-masjid yang melayani beragam suku dan agama di Singapura. Sebuah kuil Hindu bergaya tradisional dapat berdiri berdampingan dengan tangki gas modern. Perpaduan timur dan barat seperti ini merupakan ciri khas Singapura.
Di Boat Quay, gedung-gedung besar milik perusahaan internasional masih berdiri di lokasi perdagangan lama. Dari atapnya, orang dapat memandang jantung kota Singapura yang sibuk serta panorama luas yang menjadi pusat kebanggaan koloni yang didirikan oleh Raffles. Para pelancong datang ke Singapura dengan kapal-kapal samudra dan kemudian berangkat lagi. Kapal-kapal membongkar muatan, mengisi kembali ruang kargo mereka, lalu berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan berikutnya. Sebagaimana yang dibayangkan oleh Raffles, Singapura telah berkembang menjadi sebuah pelabuhan besar dan pusat perdagangan utama bagi seluruh kawasan timur. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1956, kita kembali ke Singapura. Tampak kapal-kapal yang menerima batangan timah di pelabuhan Singapura akan mengangkutnya ke pabrik-pabrik pengolahan dan industri di Eropa serta Amerika. Sebagaimana diketahui, Pulau Singapura terhubung dengan semenanjung Malaya melalui sebuah jalan lintas, Causeway. Pulau ini terletak di Selat Malaka yang sempit di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagi kapal-kapal yang berlayar antara kedua samudra tersebut, Singapura merupakan persinggahan yang rutin. Karena posisinya yang sangat strategis di selat ini, pelabuhan Singapura selalu dipenuhi kapal-kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal yang datang dari Eropa dan Amerika mengisi bahan bakar di sini, sekaligus membawa berbagai produk dari negara asal mereka ke kota dagang yang berkembang pesat ini. Sebuah kanal lebar menghubungkan perahu-perahu kecil ke pusat kota, tempat barang-barang dimuat dan dibongkar. Gedung-gedung modern yang menjulang tinggi di sepanjang sungai mencerminkan kemakmuran yang dibawa perdagangan internasional ke pulau ini. Di sepanjang boulevard modern di tepi laut, berdiri gedung-gedung perkantoran besar yang menjadi pusat bank dan perusahaan keuangan, menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan Asia Tenggara. Di sini, banyak warga Inggris, Amerika, Belanda, dan Jerman menjalankan usaha tidak hanya di bidang perbankan, tetapi juga dalam perdagangan karet, timah, dan pelayaran. Hubungan yang telah lama terjalin dengan Inggris dan berbagai bangsa lain memberikan Singapura penampilan yang modern dan kosmopolitan. Bahasa Inggris dan bahasa Tionghoa merupakan bahasa utama yang digunakan, dan papan-papan penunjuk ditulis dalam kedua bahasa tersebut. Perusahaan-perusahaan milik warga Tionghoa menguasai sebagian besar perdagangan dan bisnis besar, sementara lebih dari separuh penduduk pulau ini berasal dari etnis Tionghoa. Penduduk keturunan India juga membentuk bagian yang cukup besar dari populasi. Sisa penduduknya terdiri dari orang-orang Melayu yang umumnya bekerja sebagai petani, mengelola kebun sayur, menangkap ikan, atau mengurus petak-petak sawah kecil. Inilah Segolen, salah satu jalan pasar di kawasan Tionghoa. Para pedagang di Segolen hidup dan berdagang dengan cara khas pengusaha kecil Tionghoa, menjual ikan secukupnya setiap hari untuk memperoleh keuntungan yang cukup guna menyambung hidup, dan menjual sayuran secukupnya untuk membeli beras. Ikan, sayuran, dan beras merupakan makanan pokok masyarakat Tionghoa. Bahkan, pasar buah di sini pun bersifat internasional. Jeruk-jeruk ini didatangkan dari California. Menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di Federasi Malaya dan Pulau Singapura menjadi satu kesatuan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh negara baru ini. Namun, dengan kekayaan yang berasal dari hutan-hutan karet, tambang-tambang timah, dan industri pelayaran, tantangan tersebut mungkin dapat diatasi. Dengan demikian, Malaya dan Singapura tidak hanya akan terus berkembang seperti yang telah mereka capai di masa lalu, tetapi juga akan menjadi semakin penting dalam dunia modern.